Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 121. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua yang saat ini berada di luar Indonesia. Semoga teman-teman sehat dan senantiasa lancar urusannya. Pada episode kali ini admin juga memohon maaf jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Pada episode 120 yang lalu diceritakan, setelah kejadian tersebut dan Vira meninggalkan lokasi, kini Andi terlihat meninggalkan tempat tersebut. Rupanya Andi yang masih begitu polos itu tidak bisa menahan malu dengan apa yang dilakukan oleh Vira. Andi rupanya menyadari kalau kejadian tersebut dilihat oleh beberapa orang. Dan masih menurut Andi juga bahwa perbuatan tersebut tidak pantas untuk dilakukan. Rangga rupanya menyadari bahwa Andi memang masih begitu polos, tidak seperti dugaannya. Rangga saat itu tersenyum sendiri dengan apa yang Andi lakukan. Dan Rangga membiarkan saja sahabatnya tersebut pergi berlalu dari tempat itu. Kini Andi masuk kembali ke perusahaan, walaupun pekerjaan di tempat itu belumlah selesai. Andi kini terlihat duduk di ruang cleaning service dengan Pak Dimas. Sementara itu, Vira yang saat itu tengah berada di belakang kemudi mobilnya. Saat ini Vira terlihat tersenyum dan wajahnya berseri. Rupanya Vira ingin membalas perbuatan yang dilakukan Lisa siang tadi. Namun alangkah kagetnya Vira ketika melihat Andi wajahnya terlihat begitu pucat. Vira terlihat semakin gemas dengan Andi. Waktu begitu cepatnya berlalu dan kini hari tengah memasuki waktu malam. Malam ini jam 7:30 malam. Andi yang kini telah berada di rumahnya kini tiba-tiba didatangi Farid dan istrinya. Ya, ternyata tadi siang Farid telah meminta alamat Andi dan sesuai janjinya Farid malam ini mendatangi kediaman Andi. Malam ini Farid terlihat sangat gembira bisa bertemu dengan Andi. Farid dan istrinya juga mengucapkan terima kasih dengan Andi dengan apa yang telah dilakukannya. Tinggal kali ini Fatma yang terheran-heran dengan kejadian tersebut. Bahkan Fatma ikut menyimak apa yang disampaikan oleh Farid kalau dirinya bisa menjadi staf personalia di perusahaan besar. Farid diterima nyaris tanpa melewati sebuah tes. Semua berjalan terlalu mudah, dan Farid yakin semua ini tidak terlepas dari campur tangan Andi. Farid juga merasa begitu heran ketika dirinya mengingat kalau Andi hanyalah seorang cleaning service. Farid malam ini berniat memberikan sejumlah uang kepada Andi sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Amplop berisi uang tersebut memang diterima oleh Andi. Namun kemudian amplop tersebut diberikan kembali oleh Andi kepada istri Farid. Dan Andi berkata kepada istri Farid, mungkin Mas Farid lebih membutuhkan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Andi sendiri berkata kalau dirinya sudah cukup dan tidak kekurangan karena dirinya saat ini belum mempunyai beban keluarga. Farid kemudian juga berkata kepada Andi, Mas, bagaimana Mas semisal ada lowongan di bagian staf, apakah Mas Andi minat? Ya Mas. Mendengar hal itu Andi kemudian berkata kalau dirinya masih begitu menikmati pekerjaannya. Dan Andi tak lupa mengucapkan terima kasih atas niat baik Farid. Rupanya Andi malam itu tahu akan kesulitan Farid karena Farid baru memulai kerja. Tentulah saat ini Farid banyak kebutuhan sedangkan mungkin uang juga tidak ada karena habis menganggur sekian lama. Andi kemudian pamit sebentar kepada Farid dan masuk ke kamarnya. Rupanya Andi mengambil sejumlah uang dan dimasukkan ke dalam sebuah amplop. Masih menurut Andi, saat ini Farid dan keluarganya membutuhkan lebih dari sebuah pekerjaan.
Apalagi istri Farid tengah hamil, tentulah kebutuhan mereka lebih besar. Mungkin bantuan kecilnya ini bisa sedikit membantu keluarga baru tersebut. Kini Andi kemudian keluar dari kamarnya dan menemui Farid kembali. Kini terjadilah obrolan ringan di ruang tamu rumah Andi. Ternyata Wawan juga ada di situ. Jam setengah 10 malam Farid berpamitan. Namun di depan pintu Andi memberikan amplop berisi uang tersebut kembali ke istri Farid. Karena Andi yakin jika diberikan pada Farid pastilah Farid akan menolaknya. "Mbak, ini maaf untuk keperluan Mas Farid ya Mbak. Mas Farid kan belum gajian. Dia butuh uang transport dan lain-lain. Terima saja Mbak. Anggap saja ini bantuan dari seorang sahabat ya. Siapa tahu lain kali aku butuh bantuan kalian juga kan. Namanya orang hidup. Kan kita gak tahu Mbak." Farid kemudian berkata, "Mas Andi ini gimana sih Mas? Saya datang ke sini ini untuk mengucapkan terima kasih sama Mas Andi. Saya sudah dibantu dengan bantuan yang luar biasa oleh Mas Andi. Kok malah saya kesini nambahin merepotkan Mas Andi lagi sih? Bukan begini Mas maksud saya kesini," kata Farid terlihat sungkan terhadap Andi. "Gak apa-apa Mas. Anggaplah saya ini teman atau sahabat keluarga Mas Farid. Kali ini saya bisa sedikit membantu Mas Farid. Lain kali siapa tahu saya butuh bantuan dari keluarga Mas Farid. Iya kan Mas?" kata Andi berusaha untuk membuat Farid tidak terlalu sungkan kepadanya. Saat ini jam telah menunjukkan pukul 10 malam. Farid dan istrinya kemudian meninggalkan rumah Andi, dan keluarga kecil itu berulang-ulang mengucapkan terima kasih kepada Andi. Melihat kejadian tersebut, Andi tiba-tiba menjadi iba dan seteteslah air mata secara tiba-tiba membasahi pipinya. Ternyata bantuan kecilnya itu sangat berarti bagi mereka. Kini niat Andi untuk berbuat baik pada orang tuanya, pada teman-temannya dan pada para sahabatnya semakin membuncah di hatinya. Andi kini kembali ke ruang depan ketika Farid dan istrinya telah meninggalkan tempat tersebut. Dan kini Andi kembali berbincang dengan para sahabatnya di rumah tersebut. Jam 11 kurang 10 menit Andi telah masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Kini hari telah berganti dari malam menjadi pagi. Hari ini adalah hari Sabtu dan Andi libur dari pekerjaannya. Pagi ini jam 8 pagi Andi sudah terlihat di ruang tengah. Andi sudah mandi rupanya. Pagi ini handphone Andi berdering. Ternyata pagi ini Andi dihubungi oleh mamanya. Dan Andi disuruh untuk pulang ke rumahnya. Ternyata Andi bulan ini belum pulang ke rumah mamanya. Sehingga mamanya menyuruh Andi untuk pulang. Biasanya kalau mamanya sudah memintanya untuk pulang, Andi baru boleh meninggalkan rumah sekitar Senin pagi. Jam 9 pagi Andi kemudian pulang ke rumahnya. Pagi ini Andi naik sebuah angkot untuk menuju ke rumahnya. Ternyata Andi harus berganti angkot untuk sampai ke rumahnya. Jam setengah 11 siang kali ini Andi baru sampai di rumahnya. Di rumah mewah bak istana itulah keluarga Andi tinggal. Kedua adik Andi dan orang tua Andi berada. Bu Lina saat itu kemudian terlihat menyambut Andi dan memeluk Andi. Ya, Bu Lina adalah mama Andi. Wanita berusia 49 tahun itu terlihat begitu rindu pada anak sulungnya tersebut. Sementara Pak Billy terlihat duduk di ruang tengah. Tiba-tiba Bu Lina berkata, "Pokoknya Mama tidak setuju kamu tinggal di rumahmu ituan. Mama gak mau ditinggal kamuan. Kecuali kamu sudah berkeluarga, itu beda lagi." Terlihat Bu Lina mengajukan protes kepada Andi. Apalagi Andi sudah mulai jarang pulang ke rumahnya. Tas berisi pakaian kotor kemudian diserahkan Bu Lina kepada pembantunya. Biasanya Andi jika tidak pulang ke rumah, Andi akan mencuci bajunya setiap hari Sabtu. Ya, Andi kini lebih mandiri. Dan setelah kerja jadi cleaning service inilah bisa atau tidak
bisa Andi dipaksa untuk bisa mencuci bajunya sendiri. Kali ini Bulina terlihat menangis ketika Andi menceritakan hari-hari yang dilaluinya tersebut. Beda Bulina beda pula dengan Pak Billy. Pak Billy tampak tersenyum. Nah gituan. Ini baru anak papa. Papa senang kamu bisa melakukan itu semua An. Ingat, An. Kita ada kalanya hidup susah. Hidup tidak selalu di atas. Terkadang kita berada di bawah juga. Mendengar hal itu Andi kemudian berkata, justru itu Pak. Kenapa Andi begitu menikmati pekerjaan ini? Untuk posisi di atas pasti semua orang akan siap. Namun untuk posisi di bawah, itu butuh pengorbanan dan kesabaran Pak. Disinilah Andi harus banyak belajar Pak. Dan Andi berterima kasih kepada Papa. Andi diberikan kesempatan untuk belajar dengan cara ini. Cara ini lebih realistis buat Andi Pak. Mendengar ucapan dari Andi tersebut, kini Pak Billy terlihat menepuk pundak Andi beberapa kali. Ini baru anak papa, kayaknya kamu gak beda jauh karakternya sama papa sayang. Tampak Pak Billy begitu sayang pada Andi sang calon pewaris bisnisnya tersebut. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Apakah lancaran? Papa berharap kamu bisa belajar lebih banyak kan? Tentang usaha dan bisnis Papa. Bagaimana An? Apakah kamu sudah bisa memulai An? Kata Pak Billy. Ini adalah pertanyaan yang sepertinya sebuah pertanyaan wajib. Pertanyaan ini sering ditanyakan Pak Billy kepada Andi. Setiap kali mereka bertemu. Mendengar hal tersebut Andi kemudian berkata, Andi sudah mulai belajar di perusahaan yang saat ini dipimpin Pak Theo Pak. Dan syukurlah perusahaan itu sudah membukukan keuntungan di semester ini Pak. Walaupun memang di bawah ekspektasi Andi Pak. Tapi Andi pikir ini bukan hanya perusahaan Andi. Banyak perusahaan di luaran sana yang juga mengalami hal seperti ini Pak. Pandemi COVID ini memang membuat perusahaan agak tertahan geraknya Pak. Kata Andi memberikan penjelasan kepada papanya. Dan mendengar penjelasan Andi tersebut Pak Billy juga bisa menerimanya. Karena memang saat ini keadaan sedang agak sulit dengan adanya wabah COVID ini. Siang itu Andi berbincang-bincang dengan keluarganya cukup akrab bahkan sampai jam 1:30. Siang ini sekitar jam 2 siang keluarga Andi kedatangan tamu. Tamunya kali ini adalah relasi Pak Billy, salah seorang pengusaha besar di ibu kota ini. Tamu tersebut ternyata sengaja diundang Pak Billy. Pak Freddy adalah nama tamu tersebut. Pak Freddy ini adalah salah satu pengusaha terbesar di negara ini. Kini Pak Freddy telah datang ke rumah Pak Billy dengan istri dan salah seorang putrinya yang bernama Diana. Usia Pak Freddy ini tampaknya seumuran dengan Pak Billy. Dan ternyata istri Pak Freddy juga sudah kenal cukup akrab dengan mamanya Andi yaitu Ibu Lina. Kini kedua keluarga ini duduk di ruang tamu rumah Pak Billy. Tiba-tiba Buriana. Ya Buriana ini adalah istri Pak Freddy. Tiba-tiba saja Buriana berbisik di telinga Bulina. Ini tuh Jeng anaknya, ganteng juga Jeng. Wah serasi banget deh Jeng. Mendengar bisik-bisik tersebut Pak Billy dan Pak Freddy terlihat saling pandang dan tersenyum. Pak Freddy kemudian berkata, ada apa ini? Kok pakai bisik-bisik segala? Mendengar hal itu Buriana istri Pak Freddy berkata sambil tersenyum. Ini urusan ibu-ibu. Bapak-bapak gak usah tahu dulu ya. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 121. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan cerita ini. Silahkan tunggu episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.